Charles Leclerc dan Lewis Hamilton dikabarkan sudah muak dengan performa Ferrari musim ini, yang membuat mereka berdua kehilangan kepercayaan terhadap prospek tim pada regulasi baru tahun depan. Setelah dikritik John Elkann agar fokus balapan dan stop ngoceh, pada kenyataannya performa Ferrari memang sama sekali tak bisa diharapkan, dan hanya membuat kedua pembalapnya naik darah setiap akhir pekannya. Terbaru di GP Las Vegas, Ferrari gagal raih poin maksimal karena cuma finish di urutan 4 dan 8. Bahkan setelah duo McLaren terkena hukuman diskualifikasi. Las Vegas yang sejak awal sudah memberikan secerca harapan bagi Ferrari kalau mereka bisa tampil kompetitif dengan karakter sirkuit yang didominasi lurusan panjang serta tikungan lambat. Ternyata hasilnya akhirnya sama saja. Sesi kualifikasi yang diguyur hujan membuat Ferrari kocar-kacir di aspal yang licin serta low grip. Charles Leclerc memang bisa tembus ke sesi Q3, namun dia gagal cetak waktu kompetitif karena 2 kali melebar di tikungan 12, dan bahkan mesinnya sempat mati di tengah-tengah kualifikasi setelah alami snap di exit tikungan 14. Dia beri kritikan soal performa Ferrari di sirkuit basah yang memang sudah buruk sejak dulu, terutama di mobil era ground effect. Meski kalau dilihat secara garis besar, sejak era hybrid, mobil Ferrari memang selalu kesulitan ketika sirkuit diguyur hujan, dan semakin parah dalam 3 tahun terakhir, terutama di kondisi transisi cuaca. Leclerc di Las Vegas cuma bisa start dari posisi 9, dan habiskan mayoritas balapan berduel dengan Oscar Piastri. Pembalap Monaco ini kehilangan podium dengan gap setipis 0,14 detik dari Kimi Antonelli yang terkena penalti di akhir balapan setelah harus selamatkan laju mobil pada 5 lap penutup untuk manajemen ban. Sementara Lewis Hamilton lebih parah karena untuk pertama kali sepanjang karirnya di F1, dia harus rela gagal lolos dari Q1 dan catatkan waktu di urutan paling bawah atau posisi 20. Dia sebenarnya punya kecepatan untuk bisa tembus ke sesi berikutnya. Namun, miskomunikasi perihal timing membuat Hamilton mengira dia sudah kehabisan waktu ketika menyentuh garis finish dan terlanjur lambatkan mobil. Padahal Hamilton sentuh garis finish tepat sesaat sebelum waktu habis dan masih bisa lakukan 1 hot lap ekstra. Ketika balapan, Hamilton memang bisa naik ke posisi 12 pada lap pembuka usai manfaatkan kekacauan tikungan pertama selepas start. Namun, ya sudah, setelah itu dia tak bisa berkutik dan mengejar Nico Hülkenberg saja tak mampu. Hamilton alhasil cuma finish di posisi 10 sebelum kemudian naik ke posisi 8 setelah diskualifikasi McLaren. Kembali hadapi akhir pekan yang sulit, Hamilton kembali menampilkan ekspresi tidak puas dan kecewa berat dengan hasil yang ia dapat. Hamilton berkata kalau debutnya bersama Ferrari adalah musim terburuknya di F1 dan sudah pasrah karena tak peduli seberapa keras dia berusaha, hasilnya cuma jadi semakin buruk. Tidak ada hal positif yang bisa ia ambil dari akhir pekan di Las Vegas, sampai dia berkata kalau tak sabar untuk mengakhiri musim dan tidak punya harapan lagi untuk 2026. Perkataan Hamilton yang semula hobi mengumbar optimisme ketika performa tim sedang jeblok, sampai akhirnya menjadi sangat pasrah, sampai hilang kepercayaan dalam 2 balapan terakhir, rasanya sudah menunjukkan seberapa problematiknya Ferrari. Klaim musim terburuk yang ia katakan adalah benar, karena jumlah poin yang ia dapat tahun ini sejak pergantian sistem pada 2010 adalah yang paling rendah. Ditambah, Hamilton terancam untuk pertama kalinya akhiri musim tanpa sekalipun naik podium. Nada pasrah dan hilang kepercayaan seolah-olah juga memberikan pesan tersirat kepada John Elkann, kalau inilah realita yang mereka hadapi di Ferrari saat ini. Ketika pembalap sudah berusaha dengan semua kesulitan dan keterbatasan yang ada, maka hasilnya akan tetap sama saja jika tidak ada inisiatif untuk berubah dari dalam dan tim tak akan bisa lepas dari kritik. Musim debut Hamilton bersama Ferrari berlangsung sangat berat karena banyaknya proses adaptasi yang harus ia hadapi setelah lebih dari 10 tahun di Mercedes, mulai dari iklim kerja, budaya, sistem, sampai hal-hal teknis yang merupakan pengetahuan baru baginya. Salah satu yang paling berdampak ke performa Hamilton adalah sistem pengereman di Ferrari dan Mercedes sangat jauh berbeda. Plus inovasi suspensi depan di SF25 membuat karakternya sulit diprediksi ketika berbelok. Kekuatan Hamilton sejak dahulu dan jadi pembeda antara dirinya dengan pembalap lain adalah pengereman yang sangat dalam serta sangat presisi. Mercedes sampai mendesain sistem rem tersendiri yang spesifik khusus untuk Hamilton, karena disitulah dia mendapatkan banyak keunggulan waktu. Di Ferrari, mereka belum bisa melakukan itu karena sistem pengereman yang berbeda dan Hamilton masih kesulitan sampai sekarang untuk maksimalkan aspek tersebut. Perbedaan engine brake dari mesin Ferrari dan mesin Mercedes juga salah satu faktor yang buat dia cukup kesulitan dalam pengereman. Singkatnya, Ferrari lebih picky atau lebih sensitif dengan karakter gearbox-nya yang lebih agresif
membuat Hamilton belum mendapatkan kepercayaan diri ketika lambatkan laju mobil. Di Las Vegas, dengan sirkuit yang punya beberapa titik pengereman krusial dengan lurusan panjang, masalah adaptasi rem ini jadi problem utama bagi Hamilton sepanjang akhir pekan. Hal inilah yang akan jadi fokus Loic Serra selaku direktur teknis dalam pengembangan mobil 2026, yaitu membangun mobil yang setidaknya memiliki komponen pengereman yang lebih cocok dengan preferensi Hamilton. Apalagi, Serra adalah mantan desainer selama dia masih di Mercedes, jadi setidaknya cukup paham soal apa kebutuhan dari sang 7 kali juara dunia itu. Namun yang harus digarisbawahi adalah problem Ferrari bukan sekedar Lewis Hamilton yang pasrah saja, tapi secara keseluruhan, performa mobil mereka memang jauh dari kata memuaskan dengan fakta kalau Ferrari belum pernah menang musim ini, ketika tim-tim rivalnya sudah bisa raih minimal 2 kali kemenangan. Perubahan karakter suspensi di tahun terakhir penerapan regulasi ground effect bisa dikatakan merupakan biang keladi dari performa buruk Ferrari di 2025. Perubahan suspensi depan ke pull rod merupakan pengetahuan baru bagi Ferrari, dan mereka sudah tertinggal jauh dari tim rival yang menerapkan hal serupa. Padahal, andai memakai basis mobil dari musim lalu yang secara karakter sudah sangat seimbang, Ferrari bisa akhiri regulasi ground effect dengan lebih baik. Selain perubahan karakter, progres development Ferrari yang lamban jelas berpengaruh. Ketika tim rival bisa buat progres dengan upgrade komponen, Ferrari cenderung jalan di tempat, yang pada akhirnya memaksa tim untuk menutup tirai lebih awal untuk segera fokus pada 2026. Dari sini saja sudah terlihat kalau tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari Ferrari untuk sisa musim 2025. Apakah itu berarti Lewis Hamilton terlalu berharap dengan performa Ferrari yang jadi alasan kecewa beratnya akhir-akhir ini? Tidak juga. Karena harapan Hamilton sebenarnya tidak muluk-muluk, yaitu cuma tampil konsisten saja di setiap akhir pekannya, dan kompetitif di barisan 5 besar sebenarnya sudah lebih dari cukup. Namun jika bare minimum untuk konsisten saja tidak bisa dilakukan, maka rasa frustrasi dan rasa muak Hamilton adalah valid. Menanggapi kedua pembalapnya yang frustrasi, tim prinsipal Ferrari, Frederick Vasseur, meminta semua pihak untuk tenang sejenak selagi memahami rasa kecewa yang dialami Leclerc serta Hamilton. Vasseur menilai jika rasa muak Hamilton jadi terlihat sangat buruk karena situasi pembalap yang harus hadapi wawancara media sesaat setelah kualifikasi atau balapan selesai dengan adrenalin yang masih terpacu. Namun pria asal Prancis ini tidak mengelak terhadap kritikan Hamilton dan mengklaim memilih pembalap untuk bisa berkata sejujur mungkin di depan media ketika tim sedang tampil buruk. Tetapi Vasseur ingin situasi di internal Ferrari tetap tenang karena dia ingin pekerjaan utama harus dilakukan dengan berdiskusi bersama untuk bisa bangkit dalam 2 balapan penutup musim ini. Lain dari Hamilton atau Leclerc yang sudah pasrah, Vasseur masih percaya dan masih fokus kalau Ferrari bisa memenangkan setidaknya 1 balapan sebelum regulasi berganti. Karena baginya, musim 2025 tidaklah seburuk yang orang-orang bayangkan, dengan masih berpotensinya Ferrari dalam perebutan posisi runner-up konstruktor. Agak delusional jika melihat seperti apa realitanya di sirkuit. Namun bagi Vasseur jelas kalau dia ingin melindungi tim dari kritikan berlebih dari luar trek. Prioritas utama bagi Ferrari sekarang adalah mengembalikan lagi kepercayaan dari kedua pembalapnya. Lewis Hamilton sudah cukup tersiksa dengan performa inkonsisten Ferrari, dan setiap akhir pekannya rasanya adalah titik terendah yang baru baginya. Kritikan Hamilton mengandung banyak fakta serta menampak realita. Namun selama itu tidak digubris, maka yang ada itu hanya akan menciptakan situasi yang tidak stabil. Hamilton membutuhkan titik di mana ia bisa mereset performanya di F1. Dan sayangnya ini juga tergantung dari seberapa kompetitif Ferrari musim depan. Sementara bagi Charles Leclerc, 2026 jelas merupakan tahun penentuan. Apakah dia tetap pertahankan mimpinya untuk juara dunia bersama skuad Maranello, atau sudah saatnya berpaling ke tim lain? Semakin banyak kabar yang mengatakan kalau Aston Martin sangat serius untuk merekrutnya pada 2027. Manajemen Leclerc bahkan gosipnya sudah sepakat untuk menjadikan Aston Martin pilihan utama jika Leclerc aktifkan klausul exit andai performa Ferrari tak memuaskan tahun depan. Situasinya memang jauh dari kata ideal, dan lagi-lagi kami harus bilang kalau 2026 adalah waktu penghakiman bagi Frederick Vasseur dari masa kepemimpinannya di Ferrari. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.